Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, we're back. We're making yummy yummy soup. Ini dia cemilan manis kesukaan anak-anak di rumah. Cara membuatnya praktis dan kiddos bisa ikut bantuin. Yuk kita intip cara buatnya. Mami, saya sebutkan bahan-bahan yang kita perlukan ya. Di sini saya punya Nutrijel rasa anggur. Ini Nutrijelnya yang kecil aja, karena dalam satu kali pembuatan ini hasilnya banyak banget. Berikutnya adalah gula pasir. Mamis kalau punya gelas ini ukurannya kira-kira segini tingginya dan gulanya hanya 100 gram, setengah gelas itu ya. 100 gram gula pasir manisnya sudah pas. Maifla rasa vanila masih dari Nutrijel. Pudingnya Nutrijel juga, sediakan 2 rasa. 1 rasa mangga nanti memberikan warna oranye atau kuning, dan 1 lagi rasa strawberry. Dengan Nutrijel puding tidak perlu tambahan gula karena dia sudah manis ya. Dan bubuk pudingnya ini nanti akan saya bagi 2 karena bisa untuk 2 kali pembuatan. 1 kali pembuatannya aja hasilnya banyak. Jadi bisa disimpan untuk dibuat sekitar 2 atau 3 hari kemudian. Sediakan juga nata de coco, ini isi 350 atau 300 gram ya. Nanti dibagi 2 juga. Kalau ada yang nggak suka dengan nata de coco, mungkin bisa diganti aja pakai agar-agar yang plain ya, atau yang polos. Berikutnya adalah ini basil seed atau biji selasih. Saya beli di pasar. 1 ons harganya 12.000, tapi memang banyak banget, kita pakai paling hanya 1 atau 2 sendok teh saja. Masih ada yang perlu kamu sediakan, yaitu 2 wadah untuk puding, lalu 1 wadah plastik untuk agar-agar, 1 wadah besar untuk mencampur semua bahan, air matang, dan juga panci kecil untuk merebus. Bahan-bahan sudah ada, next proses pembuatan. Bubuk puding saya takar, tapi disendokin aja juga bisa sih sebetulnya. Cuma kalau ingin ukurannya pas banget ya, repot dikit kayak saya lah ya diukur-ukur segala. Air matang yang kamu sediakan adalah 500 ml. Itu kalau pudingnya dipakai semua. Kalau pudingnya dibagi 2 seperti saya, ya airnya juga bagi 2 aja, yaitu 250 ml. Campur dengan bubuk puding yang tadi sudah ditakar ke dalam panci. Terus diapain? Ya diaduk lah. Diaduk sampai rata, sampai gumpalan-gumpalannya hilang, baru kamu panaskan atau rebus di atas kompor. Sampai meletup-letup gitu, lalu matikan kompornya dan pindahkan ke wadah plastik yang sudah kita sediakan. Bahan yang kedua, puding strawberry. Airnya 250 ml dan bubuk pudingnya sudah dikurangi setengahnya. Boleh ditimbang atau disendokin aja, atau mau dipakai semua juga terserah mamis ya. Sesuaikan dengan selera. Dilanjutkan dengan proses yang pertama tadi, kali ini dengan bahan yang kedua, yaitu puding strawberry. Masukkan bubuk puding yang sudah ditakar atau yang sudah dibagi 2 tadi ke dalam panci, tambahkan air 250 ml, lalu diaduk sampai gumpalannya menghilang, dimasak di atas kompor. Dan setelah jadi, tuang ke dalam wadah plastik yang sudah disediakan. Mengulangi proses pertama dan kedua tadi, kali ini dengan bahan agar-agar. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Masukkan air matang ke dalam panci. Takarannya sesuaikan dengan yang tertera di kemasan. Gula pasir setengah gelas atau 100 gram. Kalau kira-kira kurang manis boleh ditambah, tapi segitu ukurannya udah pas kok. Masukkan bubuk agar-agarnya dan diaduk.
Setelah rata atau gumpalan agar-agarnya menghilang, kita panaskan di atas kompor sampai sedikit mendidih. Matikan kompornya dan pindahkan ke wadah plastik yang tadi sudah kita sediakan. Sebetulnya takaran air untuk agar ini bisa momis tambahkan ya. Nanti jumlah air yang ditambahkan akan menentukan tingkat kekenyalan agar-agar. Semakin berkurang airnya, agar-agarnya akan semakin padat. Dan kalau airnya makin banyak, nanti dia makin encer. Masukkan fruit acid. Gunanya adalah biar rasa agar Nutrigelnya ada asam-asam buah-buahannya gitu ya. Ala-ala asamnya anggur gitu. Sekarang diaduk sampai tercampur rata. Maka sekarang kita sudah punya 3 bahan yang selesai dibuat. Ada 2 puding, ada 1 agar-agar. Kita tunggu mereka sampai dingin. Dan kita akan memproses myfla vanillanya pakai basil seed. Setelah agar-agar dan pudingnya dingin, siap dipotong. Di sini momis bisa melibatkan anak-anak untuk memotong puding atau agar-agar ya. Tapi ya lagi-lagi kalau momis nggak siap dengan hasil yang berantakan, ya udah deh potong sendiri aja. Kita proses myfla vanillanya yuk. Tertera di kemasannya siap dalam 5 menit ya, karena tinggal dicampur aja dengan air panas atau air mendidih. myfla ini bisa kamu gantikan dengan minuman lain, contohnya kalau suka green tea ya gantikan dengan coklatos yang green tea ada ya. Atau pengen segar, gantilah pakai nutrisari jeruk. Buat yang suka kopi bisa diganti loh pakai kopi, cuma saya nggak tahu ya nih rasanya kayak gimana. Biji selasih nih kita masukkan ke dalam cangkir. Lalu siram dengan air panas atau air mendidih. Sebetulnya basil seed ini disiram dengan air dingin pun dia bisa mekar, cuma perlu waktu yang lama. Kalau mau cepat ya pakai air panas, nanti hasilnya seperti ini. Ini kalau airnya sedikit, kalau airnya banyak ya dia akan menggenang ya. Tambahkan myfla vanilla. Campur dengan air panas, lalu aduk rata sampai bubuk atau gumpalannya menghilang. Tambahkan lagi air sebanyak yang diinginkan. Kalau airnya dibanyakin nanti manisnya agak berkurang. Kalau air yang nggak ditambahin maka rasa manisnya akan lebih kuat ya. Pastikan tidak ada bubuk atau gumpalan tersisa di pinggir-pinggir cangkirnya. Saya pernah coba buat pakai coklatos green tea dan itu enak loh. Oke deh, kita siap mencampur semua bahan. Saya masukin ke kulkas dulu agar dan pudingnya saat mereka sudah tidak panas lagi. Udah hampir-hampir dingin gitu, masukin ke dalam kulkas. Jadi pas mau dicampur, keadaan mereka tuh udah dingin seger kayaknya ya. Masukkan es batu ke dalam wadah besar yang sudah kamu sediakan. Saya es batunya gelondongan gini, besar-besar soalnya nggak ada buat ngancurinnya. Urutan masukinnya bisa terserah mamis ya, boleh puding dulu, atau agar dulu, atau nata de coco dulu, lalu baru es batunya paling atas, boleh deh terserah yang mana aja. Kalau lihat gabungan warnanya ini ada kuning, ada pink, lalu ada ungu. Saya jadi ingat kayak warna-warnanya unicorn gitu ya. Ada putih susunya juga paling atasnya nanti. Jadi kadang anak saya juga kalau misalnya mau minta sop puding ini dia akan bilang, "Buna bikin unicorn lagi yuk," katanya gitu. Itu sih ya kita aja asal-asalan ngasih nama. Mamis dan kiddos di rumah semuanya bisa mulai mencoba bikin sop puding ini. Atau kalau ternyata sudah punya variasinya sendiri, sudah punya modifikasinya, mungkin bisa share dong dengan saya di sini. Ceritakan di kolom komentar di bawah ya. Pudding soup is almost ready. Mamis tinggal tambahkan myfla dan basil seed atau biji selasihnya. Saya mau ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe di channel saya. Kalau belum subscribe, yuk klik subscribe-nya sekarang. I'll see you again at the next video with a lot more interesting info. That's all for now. Buna Rara signing out.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.